Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Aditya Saputra, NPM 2213020179 dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan tentang jaringan saraf tiruan dari dosen Pak Ari Nugroho. Yang pertama ada pengantar jaringan saraf tiruan, yaitu salah satu metode machine learning yang terinspirasi oleh cara kerja jaringan saraf biologis di otak manusia. Merupakan jaringan dari unit pemproses kecil yang saling terhubung yang dimodelkan berdasar sistem saraf manusia. Konsep JST bermula pada artikel dari Waffen, M.C. Coolidge, dan Walter Pitt pada tahun 1943, yaitu mencoba untuk memformulasikan model matematis sel-sel otak manusia. Seperti ini gambarnya, contoh. Lalu ada istilah dalam JST atau jaringan saraf tiruan. Itu ada neuron, input, wake, output, lapisan input atau input layer, lapisan tersembunyi, hidden layer, dan lapisan output atau output layer. Untuk istilah penjelasannya, yang pertama ada neuron, yaitu unit dasar dalam JST yang meniru fungsi neuron biologis, yang berfungsi menerima sinyal dari neuron lain atau dari input, memprosesnya, dan mengirimkan output ke neuron lain. Lalu ada input, definisi data yang memberikan ke jaringan saraf tiruan, yaitu berfungsi menyediakan informasi yang akan diproses oleh jaringan untuk menghasilkan output. Lalu ada wake atau bobot, yaitu koefisien yang mengalihkan nilai input dalam jaringan, berfungsi menentukan beberapa kuat pengaruh suatu input terhadap output neuron berikutnya. Bobot ini disesuaikan selama proses training untuk meminimalkan kesalahan output. Lalu yang selanjutnya ada output, hasil akhir yang dihasilkan oleh jaringan setelah memproses input melalui beberapa lapisan, yang berfungsi menyediakan hasil atau prediksi berdasarkan input yang diberikan. Selanjutnya ada lapisan input atau input layer, yaitu lapisan pertama dalam JST yang menerima data input, yang berfungsi menyebarkan input ke neuron-neuron di lapisan tersembunyi. Lapisan tersembunyi atau hidden layer, yaitu lapisan-lapisan di antara lapisan input dan lapisan output, berfungsi memproses dan mengekstraksi fitur dari data input melalui transformasi non-linear. Yang terakhir ada lapisan output atau output layer, yaitu lapisan terakhir dalam JST yang menghasilkan output akhir, berfungsi untuk mengubah informasi yang diproses oleh lapisan tersembunyi menjadi format yang dapat digunakan untuk membuat keputusan atau prediksi. Itu untuk istilah dalam JST atau jaringan saraf tiruan. Untuk kelebihan dan kelemahan JST, yang pertama fleksibel dan adaptif. Maksudnya JST mampu belajar dari data baru dan beradaptasi dengan perubahan situasi. Lalu poin kedua, kelebihan dari JST, mampu memecahkan masalah kompleks, yaitu JST dapat menangani masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dengan baik. Untuk pemrograman konvensional, kelebihannya yang pertama lebih mudah dimengerti dan dipelihara. Maksudnya kode konvensional mudah dibaca dan dipahami oleh programmer. Hal ini memudahkan debugging dan pemeliharaan kode. Kelebihan yang kedua ada lebih efisien untuk tugas-tugas tertentu, yaitu program konvensional bisa sangat efisien untuk tugas-tugas tertentu seperti operasi aritmatika atau manipulasi data. Untuk kelemahan dari JST, yang pertama membutuhkan banyak data untuk pelatihan, yaitu JST membutuhkan data yang cukup banyak untuk belajar dan menghasilkan prediksi yang akurat. Yang kedua, komputasi yang intensif, yaitu pelatihan model JST bisa memakan waktu dan membutuhkan sumber daya komputasi yang besar. Untuk kelemahan dari pemrograman konvensional, yang pertama kurang fleksibel. Program konvensional bisa menjadi kaku dan sulit beradaptasi dengan perubahan data atau situasi. Yang kedua, sulit untuk memecahkan masalah kompleks. Program konvensional bisa sulit untuk dikembangkan untuk masalah yang kompleks dan tidak terstruktur. Aplikasi JST, rekognisi gambar dan objek.
Gesture digunakan untuk mengenali objek dan wajah dalam gambar dan video. Ini diterapkan pada fitur keamanan seperti pengenalan wajah di smartphone, identifikasi objek dalam foto medis, dan pengawasan video. Analisa sentimen dan prediksi pasar. Gesture dapat menganalisis teks dan media sosial untuk memahami sentimen publik terhadap suatu merek, produk, atau topik tertentu. Selain itu, GST bisa digunakan untuk memprediksi tren pasar dan perilaku konsumen. Rekomendasi sistem. GST digunakan untuk merekomendasikan produk, film, musik, atau konten lainnya kepada pengguna berdasarkan preferensi mereka sebelumnya dan perilaku pengguna lain yang serupa. Ini umum digunakan pada platform e-commerce dan layanan streaming. Penerjemahan bahasa digunakan untuk mengembangkan mesin penerjemahan yang semakin akurat dan mampu menerjemahkan bahasa secara natural. Selanjutnya, bidang kesehatan. GST digunakan untuk menganalisis data medis untuk membantu diagnosis penyakit, memprediksi risiko kesehatan, dan mengembangkan rencana perawatan yang lebih efektif. Ada robotika dan kendaraan otonom. GST digunakan untuk melatih otot dan kendaraan otonom agar bisa mengenali lingkungan sekitar, membuat keputusan, dan bergerak secara mandiri. Yang terakhir ada deteksi penipuan. Digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan yang berindikasi penipuan finansial atau penyalahgunaan kartu kredit. Contoh kasusnya seperti ini. Studi kasus rekrutmen pegawai. Input, hidden layer, output. Studi kasus pengenalan angka. Studi kasus klasifikasi penyakit. Model matematika. Model matematis dari GST memiliki beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama, neuron, tempat terjadinya pemrosesan informasi. Sinyal akan dikirimkan di antara neuron-neuron tersebut melalui penghubung dendrit dan akson. Di antara elemen-elemen tersebut memiliki penghubung. Setiap penghubung memiliki bobot yang akan ditambah atau dikurangi nilai sinyalnya. Terdapat fungsi aktivasi pada setiap neuron yang dikenakan pada jumlah semua inputnya untuk menentukan output. Lalu suatu model GST dipengaruhi oleh yang pertama arsitektur jaringan, yaitu arsitektur yang menentukan pola jaringan di antara neuron. Metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran digunakan untuk melakukan pengadaptasian nilai-nilai yang menggambarkan koneksi bobot, menentukan dan mengubah nilai bobot. Lalu fungsi aktivasi, yaitu dapat berupa fungsi sigmoid dengan parameter tertentu atau fungsi non-linear. Untuk arsitektur GST seperti ini. Matriks bobot, nilai inputnya di atas, input layer pertama. Ada output layer dan nilai outputnya yang paling bawah. Untuk arsitektur memiliki 2 poin. Yang pertama single layer preceptun. Hanya terdiri dari input layer dan output layer. Seperti ini. Lalu ada multi layer. Terdiri dari 3 layer, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Ini untuk input, untuk hidden, dan untuk output. Hubungan antar neuron pada ANN merupakan fully connected network atau FCN. Jumlah hidden layer sebaiknya disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan. Jumlah neuron pada hidden layer umumnya lebih banyak daripada jumlah neuron di output layer. Untuk fungsi aktivasi ada sigmoid function seperti ini, softmax function seperti ini, dan untuk ReLU function seperti ini. Untuk perbedaan dari ketiga ini, yang pertama adalah sigmoid function, yaitu fungsi sigmoid adalah fungsi aktivasi yang menghasilkan output dalam rentang 0 hingga 1. Maksudnya untuk softmax function, fungsi softmax adalah fungsi aktivasi yang digunakan untuk mengkonversi sekumpulan nilai atau logits menjadi distribusi probabilitas. Yang terakhir ada ReLU atau Rectified Linear Unit Function. Untuk definisi, fungsi ReLU adalah fungsi aktivasi yang menghasilkan output sebesar input jika inputnya positif dan 0 jika inputnya negatif.
Untuk contoh perhitungan seperti ini, X1 dan X2. Yang ini juga ada contoh perhitungan lain, 0,36. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.